Hari ini kalau saudara suka judul, maka judul hari ini adalah menuai karena kasih Yesus. Sama-sama kita mau bilang menuai karena kasih Yesus. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Tahun 2025, siapa yang sudah menuai kebaikan Tuhan Yesus? Angkat tangan. Semuanya. Puji Tuhan. Dari kiri, tengah, kanan, yang belakang sudah menerima kebaikan Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Kita tepuk tangan, Tuhan Yesus baik. Amin Bapak Ibu. Satu hal firman Tuhan berkata, kalau dulu kita ditolong Tuhan, hari ini Dia pasti menolong. Ke depan Dia pasti menolong. Dia pasti memegang seluruh kehidupan kita. Syaratnya apa? Satu, tentang percaya. Mungkin ada di antara kita yang berkata, aku sampai hari ini belum menerima jawaban doa. Aku sampai hari ini kok begini-begini saja. Saya mau katakan, firman Tuhan iya dan amin. Jangan patah semangat, tetap percaya. Sekali selamanya, amin. Akanku, amin, karena kasih-Nya. Saudara tunjuk, katakan, angkat tangan. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Amin, kita tepuk tangan, Dia baik bagi hidup kita. Amin Bapak Ibu, sekali Yesus selamanya. Kalau saudara suka judul, hari ini kita belajar tentang menuai karena kasih-Nya. Bapak Ibu, ketika saya mempersiapkan tema hari ini, tugas hari ini, pelayanan hari ini dari Bapak Gembala, saya buka, apa sih artinya menuai? Menuai itu ternyata memotong padi, memanen, memetik hasil. Menuai itu kita melakukan sesuatu di masa lalu, kemudian kita mendapatkan hasil saat ini. Kalau hari ini kita menanam terong, maka berapa minggu lagi kita panen terong. Kalau, iya betul tomat, saya suka jawaban itu. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Kalau kita punya uang 5 juta, orang bilang gak mungkin bisa beli motor. Tapi kalau Yesus yang bekerja, bisa gak? Amin. Amin saudara, seperti Bapak Gembala, ini mau dinaikkan, ini jadi parkiran, ibadahnya di atas. Kalau Tuhan Yesus bekerja, pasti, amin. Gak cuma gedung yang tinggi, jiwa-jiwa dikirim, amin. Gak cuma Bapak Gembala yang diberkati gedung, tapi setiap jemaat yang hadir diberkati dengan kasih setia dari Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Menuai karena kasih Yesus. Kalau Pak Tani bekerja di ladang, menanam padi, harus diapain padinya saudara? Nah, sebelum dipupuk apa Bu? Ditanam. Nah, setelah ditanam iya, lucu bojoku tibakno ya. Bisa diundang Pak kapan-kapan. Padi ditanam. Sebelumnya di apa Bapak Ibu? Iya, kemudian padinya ditanam. Terus sudah ditanam, dibiarkan langsung panen atau tetap ada perawatannya saudara? Ada perawatannya, harus dirawat. Diapain ya Pak ya? Disiangi ya, disiangi. Malamnya enggak Pak? Disiangi loh, disiangi. Jadi harus dirawat saudara, harus diberi popok, kemudian apa ya maaf saya nggak tahu, tapi harus dirawat. Setelah ditanam, dirawat, akhirnya menuai Bapak Ibu. Saudara pernah mendengar siapa menabur pasti menuai? Pernah mendengar? Siapa menabur angin akan menuai badai.
Siapa menanam kebaikan akan menuai kebaikan. Rajin pangkal, hemat pangkal, rajin olahraga tubuh menjadi, rajin olahraga tubuh jadi sehat. Puji Tuhan ya. Menabur kejujuran, saudara akan menuai damai. Saudara menabur doa. Sebelum ibadah kita berdoa. Semua menabur doa, kita akan menuai kekuatan dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Menabur firman, saudara akan menuai iman yang bertumbuh. Menabur kasih Kristus, menuai hidup yang berbuah. Katakan amin. Amin. Ketika kita setia dengan perkara yang kecil, Tuhan kasih kita perkara yang besar. Amin Bapak Ibu. Ketika tim musik pujian melayani Tuhan, apapun talenta yang Tuhan beri dalam hidup kita, pakai, kerjakan, gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Worship leader yang memimpin, pemain keyboard, pemain musik, kita nggak ada yang pernah tahu, saudara. Hari ini mungkin di mana Pak ini, maaf, di Sumberkepo. Loh, kita nggak tahu loh. Siapa tahu 3 tahun lagi di Jakarta di Gelora Bung Karno, wah, di stadion yang besar. Loh, kita nggak ada yang tahu loh, saudara. Betul? Hari ini apa yang kita punya, pakai, gunakan semaksimal mungkin, seolah-olah ini kesempatan kita melayani, berikan yang terbaik. Kita kan nggak tahu esok apa yang terjadi. Hari ini pakai dengan baik. Kalau saudara diberi tugas worship leader musik, pakai dengan baik. Bapak Ibu yang melayani musik pujian tadi luar biasa. Tuhan berkati pelayanan ini, selalu jadi berkat. Amin Bapak Ibu. Amin. Galatia 6 ayat 7. Galatia 6 ayat 7. Sama-sama kita baca. 2, 3. Karena dari depan. Jangan sesat. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan orang yang menabur sedikit akan menuai. Orang yang menabur sedikit akan menuai. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Amin Bapak Ibu. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Bapak Ibu, menabur bagi kita orang percaya adalah tindakan iman, kasih, dan ketaatan kepada Bapa. Menabur, memberi dalam segala hal apa yang kita punya. Saudara punya bisa memberkati, berkati. Saudara punya waktu, berkati dengan waktu. Saudara punya tenaga, berkati dengan tenaga. Kalau saudara punya hati untuk melayani, pakailah hatimu untuk melayani, untuk jiwa-jiwa yang ada. Amin Bapak Ibu. Ketika kita melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, tugas kita, tugas saya, tugas Bapak Gembala, tugas Bapak Ibu semua yang di sini, tugas kita hanya melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita lakukan. Selanjutnya Tuhan yang bekerja. Kita lakukan bagian kita. Ketika kita tidak sanggup, kita angkat tangan. Tuhan tolong. Ketika kita angkat tangan dengan kesungguhan hati kita, dalam nama Yesus, kasih-Nya turun. Dia menolong kehidupan kita. Bapak Ibu, menabur bagi kita orang percaya di hadapan Tuhan itu berbicara tentang ketaatan hidup, menanam nilai kerajaan Tuhan dalam kehidupan
sehari-hari. Mulai dari hal yang sederhana, perkataan, sikap, keputusan, dan perbuatan. Pengkhotbah 3 ayat 11 mengatakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Tuhan dari awal sampai akhir. Menabur setia menanti janji Tuhan. Ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan, kita lakukan dengan pengharapan akan waktu Tuhan. Kita hanya lakukan bagian kita, setelahnya Tuhan yang bekerja. Bapak Ibu, kalau saudara baca Bible, ada penjala ikan. Siapa saudara? Iya, penjala ikan. Sudah semalam-malaman di laut tidak dapat ikan. Kemudian Yesus berkata apa? Tebarkan. Ke tengah, tebarkan. Responnya bagaimana saudara? Nurut apa enggak nurut? Nurut. Dan apa yang terjadi? Ikannya banyak saudara. Ketika nurut, ikannya banyak. Ketika kita taat, ada ketaatan kecil dalam hidup kita. Kita taat pada Tuhan. Kita taat pada yang empunya kehidupan kita. Percaya, tiba saatnya, waktunya Tuhan berikan jawaban-jawaban doa dalam hidup kita. Bapak Ibu, Petrus dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Yesus memanggil orang biasa, meninggalkan cara hidupnya yang lama, dan dipakai Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Pekerjaan yang lama, pekerjaan yang lama ditinggalkan menuju ke pekerjaan yang baru. Pekerjaan yang lama, apapun latar belakang kita, pekerjaan kita, ketika kita menerima panggilannya, kita harus taat. Ketika kita bicara taat, itu sudah tidak bicara tentang keahlian kita. Ketika kita taat mengerjakan Yesus yang beracara. Saudara, 1 Korintus 3 ayat 6. 1 Korintus 3 ayat 6. Kita baca sama-sama. 1 Korintus 3 2-3. Aku menanam, Apolos menyiram. Tetapi siapa yang memberi pertumbuhan? Aku menanam, Apolos yang memberi pertumbuhan. Amin Bapak Ibu. Paulus mengabarkan Injil. Paulus ini termasuk golongan penginjil pertama. Paulus mengabarkan Injil, kemudian Apolos menyiram benih Injil itu dengan menolong orang-orang untuk semakin percaya. Tetapi di dalam perjalanannya, kelompok ini, orang-orang ini menjadi terpecah. Ada yang menolak ajarannya. Apa yang dilakukan Paulus dan Apolos, saudara? Mereka angkat tangan. Tuhan yang bekerja. Puji Tuhan, akhirnya golongan orang-orang ini menerima Yesus. Bapak Ibu, menuai karena kasihnya, menuai dalam kasihnya. Galatia 6 ayat 9. Galatia 6 ayat 9, Galatia 6 ayat 10. Puji Tuhan. Iya, sama-sama ya. 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 10. Itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik selama masih ada kesempatan. Bapak Ibu, Galatia ini ditulis oleh Paulus.
Tujuannya menolak ajaran-ajaran yang mengajarkan bahwa untuk diselamatkan harus mentaati hukum perjanjian lama. Jadi Paulus menulis Galatia untuk mengatakan bahwa itu nggak benar. Kita diselamatkan hanya datang kepada Yesus. Yang pertama, Paulus menulis kebebasan dari hukum Taurat. Kita tidak bisa diselamatkan dengan mentaati hukum Taurat. Hukum yang diberikan melalui Musa kepada umat Israel itu sebagai perjanjian untuk mengatur hubungan Tuhan sesama dalam kehidupan sehari-hari. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Hormatilah ayah ibumu. Jangan mengucapkan saksi dusta. Jangan mengingini apapun yang menjadi milik sesama. Bapak Ibu, hukum itu berfungsi sebagai penuntun untuk menunjukkan bahwa kita membutuhkan pengampunan atas semua dosa yang terjadi. Dan berita baiknya, kabar sukacita hari ini, Kristus memenuhi tuntutan hukum itu bagi kita. Kita tidak lagi harus terpuruk dengan hukum perjanjian lama. Kita tidak lagi terikat. Supaya kita diselamatkan, kita harus melakukan itu. Enggak. Kristus telah memenuhi tuntutan hukum itu bagi kita. Dan hari ini kita hanya perlu datang kepada Kristus untuk diselamatkan. Hanya Dia yang bisa membenarkan hidup kita di hadapan Tuhan. Yang pertama, kita dibebaskan dari hukum perjanjian lama. Yang kedua, kebebasan dari kuasa dosa. Kita, saya, saudara, dulu kita berdosa, tapi kita percaya Yesus membayar dengan darahnya yang mahal. Ada pertukaran, saudara. Harusnya kita yang binasa, seharusnya aku yang dihukum, tapi karena kasih Yesus, Dia berikan nyawanya, Dia berikan darahnya untuk menebus dosa. Kita diselamatkan karena percaya, bukan karena kebaikan yang sudah kita lakukan. Kita dimerdekakan dari hukum perjanjian lama. Kita dibebaskan dari kuasa dosa. Dan yang ketiga, ada kemerdekaan. Kemerdekaan, kita sebagai anak-anak Tuhan punya hak istimewa. Kita sebagai anak-anak yang telah dimerdekakan. Status kita sudah bukan lagi orang yang terpukul, orang yang menghadapi hukuman, tapi kita anak Tuhan yang dimerdekakan. Ketika kita mendapat hak istimewa sebagai anak Tuhan yang telah merdeka, Bapak Ibu, saya mau katakan, mari kita menggunakan kemerdekaan itu untuk melayani Tuhan. Mari kita menggunakan kemerdekaan itu untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Kita tidak perlu lagi berurusan dengan hukum perjanjian lama. Kita sudah dilepaskan dari kuasa dosa. Kita sudah dimerdekakan. Dan pada akhirnya kita berada hari ini dengan Roh Kudus yang selalu ada dalam hidup kita. Bapak Ibu, Roh Kudus memberikan petunjuk, menuntun, memimpin, dan memberi kita kuasa untuk menghasilkan buah dalam hidup kita. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Buah roh adalah karakter Kristus yang dihasilkan oleh karya Roh Kudus yang hidup dalam orang percaya. Amin, Bapak Ibu. Ada kasih, sukacita, apalagi Bapak Ibu, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal ini. Bapak Ibu, buah roh bukan hasil usaha manusia, melainkan bukti hidup kita dipimpin dan melekat kepada Kristus oleh Roh Kudus.
Amin Bapak Ibu. Amin. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik selama masih ada kesempatan. Saudara, dikatakan janganlah jemu-jemu berbuat baik. Kalau kita bicara berbuat baik, berarti ada perbuatan tidak baik. Kalau perbuatan tidak baik itu apa Bapak Ibu? Banyak sekali. Kalau perbuatan baik, ibadah saudara bakul gitu ya, itu perbuatan baik. Apalagi Bapak Ibu, banyak perbuatan baik itu banyak saudara. Saya mau tanya, apakah bisa ada satu perbuatan yang tidak baik dapat mempengaruhi perbuatan baik yang ada? Bisa nggak? Perbuatan baiknya besar, cuman satu perbuatan nggak baik, bisa nggak ini mempengaruhi yang banyak ini? Bisa? Bisa. Saudara pernah dengar karena nila setitik? Bah, iya. Karena nila setitik rusak susu sebelanga. Karena nila setitik kepercayaan yang dibangun lama menjadi runtuh. Karena nila setitik nama baik keluarga tercoreng. Karena nila setitik kesaksian iman bisa menjadi batu sandungan. Karena nila setitik. Saudara tahu masalahnya di mana? Karena nila setitik. Coba nilainya di piring, ada nasi anget, ada sambelnya, mungkin beda ya saudara ya. Karena nila setitik. Saudara, karena nila setitik. Saudara tahu roti? Tahu roti? Tahu? Roti apa yang saudara tahu? Roti Indomaret? Roti tawar tahu? Roti tawar itu ya kalau dibuka, saudara kasih mentega, saudara kasih meses, saudara makan. Enak? Saudara tahu prosesnya roti? Apa sayang, gimana? Coba sini sebentar, 1 menit. 1 menit, 1 menit. Satu menit aja, coba. Permisi ya Bang Pendeta, permisi ya, minta maaf. Gimana caranya roti saya? Tepungnya dicampur sama air, terus habis itu dikasih ragi. Lihat jemaat. Tepungnya dicampur sama air, terus diuleni sampai, terus habis itu dikasih ragi, gula sama mentega sama garam, terus diuleni sampai habis. Terus jadi ditunggu sampai kembang. Berapa lama? Tergantung apa raginya, ampusnya berapa lama. Open PO-nya di mana rotinya? Enggak jualan. Pesennya di mana? Enggak jualan. Oh, enggak jualan. Terima kasih saya. Iya, jadi kalau bikin roti itu tepung, dikasih air, dikasih bla bla bla, terus di apa saudara? Diuleni. Terus dikasih ragi. Tepungnya yang banyak atau raginya yang banyak? Tepungnya yang banyak, raginya tapi hebatnya ragi yang sedikit dapat mempengaruhi tepung yang banyak, betul? Tepung kasih ragi sedikit ditutup kemudian kita sebagai anak Tuhan jangan jadi ragi yang negatif. Ragi itu kerjanya dia bekerja dengan diam-diam. Dia mempengaruhi, membuat menjadi tidak aman, damai, tentram, sejahtera. Hati. Tapi saya percaya di tempat ini tidak ada. Gak ada ya? Gak ada yang ngaku ya. Tapi gak ada. Di sini semua anak Tuhan yang luar biasa. Amin. Anak Tuhan yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Satu orang yang keliru dapat merusak banyak hal yang baik. Sedikit ragi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Nah, ragi dalam Alkitab, dalam Bible dipakai sebagai gambaran yang sangat berpengaruh. Satu kesalahan kecil kalau dibiarkan dapat mempengaruhi seluruh komunitas yang ada. Bapak Ibu,
Mari kita bergandeng tangan bersama-sama GBI Hagia. Bersama-sama kita bergandeng tangan. Pribadi, tiap pribadi kita bergandeng tangan. Sama-sama kita saling mengasihi. Sama-sama kita saling mengingatkan. Sama-sama kita saling mensupport. Ayo untuk nama Tuhan Yesus Kristus. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Jika tidak, kita akan menjadi lemah. Jangan jemu-jemu. Saudara bilang kanan kiri saudara, jangan jemu-jemu. Jangan jemu-jemu. Jangan jemu-jemu itu apa ya artinya ya? Iya, jangan bosan, jangan lelah, jangan sampai merasa tidak tertarik lagi. Jangan jemu-jemu, tetap semangat, lakukan terus. Jangan jemu-jemu. Jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Kenapa kita tidak boleh jemu-jemu berbuat baik? Yang pertama, karena Yesus mengasihi kita. Bukan pada saat kita sudah baik. Karena Yesus mengasihi kita, bukan pada saat kita sempurna. Karena Yesus mengasihi kita, karena Yesus mengasihi saya, bukan karena saya melayani. Tapi Yesus mengasihi kita semua pada saat kita masih berdosa. Dia baik bagi hidup kita. Amin Bapak Ibu. Sakius, pemungut cukai, berdosa, dia korup, tapi ketika dia mendengar Yesus datang, dia naik ke atas untuk melihat Yesus. Kemudian Yesus berkata, "Hai Sakius, aku mau ke rumah." Apa yang terjadi? Ada begitu banyak orang. Kenapa yang dipilih Sakius? Orang yang berdosa. Saat itu ketika Sakius ditunjuk, Tuhan mau ke rumahnya Sakius. Saat itu hatinya Sakius bergelora. Wah, ada satu pertobatan. Dia berkata, aku akan mengembalikan uang yang bukan milikku. Yang milik orang-orang aku akan kembalikan. Ada satu metanoia terjadi dalam diri Sakius. Bapak Ibu pernah mendengar cerita tentang perempuan yang berzina? Ketika ketemu Yesus, kemudian orang-orang siap dengan batu, mau dilempar batu. Kemudian Yesus berkata, kalau ada di antaramu yang tidak berdosa, lempar dia. Apa yang terjadi? Tidak ada yang melempar. Karena nggak ada yang sempurna, saudara. Itu loh hebatnya Yesus kita. Yesus berkata, pergilah, jangan berbuat dosa. Saudara, Yesus tidak mentolerir dosa, tetapi Yesus sangat mengasihi kehidupan. Kenapa kita jangan jemu-jemu berbuat baik? Yang pertama, karena Yesus mengasihi kita saat kita masih berdosa. Tidak hanya di situ. Ketika kita masih berdosa, kita sudah dikasihi. Selanjutnya, Yesus menuntun hidup kita supaya terjadi pemulihan. Saudara, Petrus menyangkal Yesus berapa kali, saudara?